Anisman Opinion. Gubernur Anies mengaku tidak terlalu khawatir mengenai banjir yang terjadi beberapa hari terakhir ini karena penyebabnya adalah kapasitas drainase yang lebih kecil dari curah hujannya sehingga banjir yang terjadi tidak terlalu lama. Anies mengaku baru khawatir jika banjir terjadi berhari-hari yang menandakan manajemen penanganan banjirnya buruk. Apa komentar Anda mengenai penanganan banjir di Jakarta belakangan ini? 6339160. Ya, kalau saya sih ini emang Pak Anies ini gubernur luar biasa. Ya, vote for presiden ya untuk Pak Anies tahun 2050. Pilkada nanti tuh kalau bisa tuh dipilihlah orang-orang yang berprestasi ya, presiden. Jangan asal manusia asal apapun punya pengikut banyak dijadiin presiden atau wali kota gubernur tuh jadi kacau nantinya. Terus yang kedua, kalau untuk masalah banjir di DKI, kalau saya boleh usul lagi nih, nggak ada salahnya Indonesia belajar dari Belanda ke negara-negara lain lah, Malaysia apa Singapura ya. Mereka juga tadinya banjir tapi sekarang juga bisa ngatasin. Ada yang pakai di tunnel atau apa gitu, walaupun mahal tapi jangka panjangnya itu bagus, nggak napa-napa sampai sekarang di negara itu. Ya, banjir sebentar lama-lama sama nggak enak. Lengket, sama-sama lengket. Memang seperti yang terdahulu ini, memang kalau kita nggak ada yang lebih bisa gitu, yang pintar, orang pintar. Kalau nggak ada yang pintar ya benar, panggil orang Belanda aja, betul. Gitu. Dia khawatir maunya yang banjir itu di rumah dia. Jadi supaya dia tidak khawatir. Kalau banjir di rumah dia, saya rasa pasti dia nggak khawatir. Terima kasih. Itu gampang, Anies cuma tinggal komen, emang gue pikirin, udah mau selesai. Mau banjir, mau enggak, bodo amat. Pokoknya fokusnya 2024 jadi presiden. Kan katanya di seluruh dunia, air hujan turun dari langit ke bumi sangat deras ya, sisanya baru masukkan ke dalam lubang resapan yang harganya 80 juta per lubang, bikinlah 1.800.000 lubang. Itu niatnya sih tidak mau ke rumah warga-warga atau ke sekolah-sekolah atau ke gedung-gedung atau ke jalan raya, niatnya cuma akhirnya ini nakal. Sudah dikasih pengertian, sudah dikasih pendekatan secara persuasif, tapi masih berontak. Akhirnya warga kebanjiran. Murid MTSN 19 Pondok Labu tewas 5 orang. Tidak khawatir, belum cuma 1%, not even 1%. Terima kasih. Memang sih ya, kalau banjir ini kan dilema ya. Semua pasti, daerah manapun kalau hujan besar pasti ada imbasnya ke banjir ya. Cuman yang saya bertanyakan saya ini tidak khawatir, dalam arti kata tidak khawatir. Terus sama kapasitas drainasenya kecil gitu ya. Menurut saya ini yang dua faktor ini harusnya yang tidak khawatir nih, bagaimana maksudnya, apa tunggu orang yang meninggal sampai ratusan orang gitu. Jadi kelelep baru khawatir gitu. Dan kapasitas drainase itu kalau memang kecil harus bagaimana caranya diperbesar atau bagaimana. Kita kan namanya manusia kan pasti ada pikirannya dong, cari jalan solusi gimana gitu supaya ini bisa ya mengurangi banjir lah gitu. Kalau menurut saya ya kurangan dari tadinya misalnya 50 cm ya jadi 20 cm gitu. Kita harus cari solusi, apalagi kan Pak Anies ini kan banyak yang orang bekerjanya yang membantunya. Kalau nggak salah dulu ada berapa orang tuh ya, 30 orang atau berapa gitu ya. Itu kan harus disuruh pekerjakan itu bagaimana caranya supaya apa minimal aja gitu. Jangan sampai banyak air gitu. Itu aja. Aduh, kalau menurut saya sih kalau sampai ada ucapan seperti itu sih sangat tidak tepat ya harusnya ya. Bagaimanapun juga kan namanya soal pemimpin tuh bagaimana bisa istilahnya sekecil apapun tuh harus diantisipasi ya. Jangan sampai nanti setelah udah gede, udah mungkin sudah jadi bencana banjir, itu sudah telah sekali gitu loh. Jadi istilahnya kurang itu ya, manajemennya itu kurang, dan untuk koordinasi sama yang di bawah-bawah mungkin ada kurang ya. Nah, gimana kita istilahnya kita bisa suatu kepercayaan ya istilahnya, kalau misalkan itu yang ini aja belum
memberikan aksi maksimal. Bagaimana untuk tingkatnya ke capres itu? Yang kalau saya sih Pak Anies sih oke OD. Artinya oke omong kosong. Kalau OD mah omong doang. Tinggal di tempat yang banjir coba. Ngeluh nggak dia? Kan gitu. Ya karena dia sebagai pejabat negara tidak punya hati nurani. Dia bukan negarawan, ya. Satu-satunya cuman fulus dan jabatan. Ya itulah Anies. Makasih. Saya kira bagi seorang kepala daerah itu harusnya tidak boleh mengatakan hal yang kurang baik ya, karena kondisi curah hujan yang lemah atau ini semuanya berakibat fatal. Jadi saya kira perlu dibenahi. Siapapun gubernurnya kan Jakarta selalu mengalami dua hal, kemacetan dan banjir. Jadi ini yang perlu dibenahi. Jadi tidak bilang itu terlalu ringan atau apapun. Terima kasih, saya kira demikian. Ya itu kan dia sudah tahu masalahnya, kenapa tidak dikerjakan? Hanya berpesona, mereka kata bilang airnya turun, air hujannya turunnya bersamaan, nggak pakai ngantri. Itu semua macam-macam alasan yang tidak jelas. Mesti kalau dikerjakan bisa aja itu, bisa menghambat banjirnya tidak separah itu. Minimal ya jangan banyak atau berkurang gitu, makin berkurang makin baik gitu loh. Ini tidak dikerjakan, dibiarkan saja ya, makin lama makin bertambah lah. Dia, ibarat kata ya dia sudah tahu, dia sudah lihat dan dia sudah mengerti, tapi tidak mau dikerjakan. Itu persoalannya. Menurut saya Gubernur DKI Jakarta tadi terlalu pinter. Saking kepintarannya Gubernur Anies ini terlalu kebanyakan teori, prakteknya nggak ada. Cuman pandai merangkai-rangkai kata doang, tapi kerjanya nol, semuanya nihil. Mantan gubernur DKI ini luar biasa, konsisten. Konsisten artinya dari awal sejak dia duduk, ya, dia selalu banyak ngomong dan tanpa bekerja. Sampai akhir pun tetap begitu, konsisten banget ya. Cuman herannya kalau ada partai yang mau mendukung, ya, dia untuk menjadi pejabat yang lebih tinggi lagi, apalagi kepala negara. Saya heran banget deh. Heran banget kalau ada partai ataupun masyarakat yang mau mendukung orang seperti ini. Hancurlah Indonesia. Terima kasih. Anies Baswedan boleh berkilah, tapi kalau melihat data yang ada di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, jumlah korban yang meninggal dunia akibat banjir di Jakarta ada 26 orang. Tahun 2019 ada 18 orang, tahun 2020 ada 5 orang, dan kemarin beberapa hari yang lalu ada 3 orang yang meninggal dunia. Jadi data yang ada menunjukkan ketidakmampuan Anies dalam mengelola banjir. Sumur-sumur resapan juga percuma, tidak berguna sama sekali. Anggaran yang sangat besar dikeluarkan oleh Anies tidak ada manfaatnya. Terima kasih. Kalau menurut saya memang Anies tidak khawatir. Karena apa? Pertama, dia tinggalnya di Menteng. Yang kedua, memang dia senang dengan air yang parkir. Jadi itu banjir itu dianggap air parkir. Yang ketiga, sebentar lagi dia lengser. Emangnya gue pikirin, paling gitu pikirannya. Terima kasih. Ya, kalau seperti itu ya, kenapa selama ini saluran air sama drainasenya itu nggak diperbesar dimensinya? Ya kan, kalau disadari itu kan, anggaran untuk masalah banjir untuk DKI ini kan cukup banyak ya. Triliunan ya dalam 5 tahun ya gitu. Jadi kenapa dari dulu nggak diperbesar dimensinya saluran air sama drainasi kota secara keseluruhan seperti itu. Jadi di sini yang dibutuhkan warga ini bukan hanya masalah bagaimana penanganan setelah banjir, tapi bagaimana pencegahan, program pencegahan banjirnya ini selama ini yang kurang kelihatan gitu kan gitu. Jadi sekecil apapun masalah itu tetap harus serius disikapi. Gak bisa nanti udah besar baru kita khawatir, jangan, karena masalah banjir Jakarta ini kan masalah yang sifatnya substansial ya kan, jadinya harus sekecil apapun tetap disikapi secara serius, karena walaupun sekecil apapun itu kan masyarakat tetap terdampak
bisa bicara dengan hati juga ya, kasihan gitu loh. Nanti surut, nanti datang lagi, surut, banjir datang lagi, itu kan tetap berdampak warganya. Oke, gitu aja. Tolonglah bilang sama Anies, dia kan sekolahnya tinggi. Tinggal berapa hari lagi dia suruh expired. Jangan bikin yang ngomong agak malu. Jadi bangsa Indonesia Jakarta jadi nggak pusing. Udahlah, siap-siapin segala-gala, meja bersihin, angkat kaki. Dan terima kasih. Saya rasa kalau misalnya hujan sedikit saja, terus sudah tahu masalahnya drainasenya kecil, seharusnya diperbaiki ya. Bukannya tidak khawatir. Mungkin tidak khawatir karena dia nggak kebanjiran. Kalau misalnya Pak Aniesnya juga kebanjiran, mungkin dia lebih khawatir kali ya. Saya harap sih ada perbaikan ya untuk kedepannya supaya nanti kalau hujan besar ini jangan sampai Jakarta di mana-mana banjir jadinya. Ya, itu aja. Makasih. Iya, saya lebih khawatir sih daripada banjir. Kalau Pak Anies 1 periode lagi, mungkin kita orang semua akan tenggelam. Terima kasih. Sebenarnya ini banjir itu hal yang biasa. Masalahnya Gubernur Anies kan di kampanyenya itu agak quote tuh agak merendahkan kebijakan gubernur dahulu, yang mana mengatakan bahwa air itu nggak boleh dibuang ke laut. Itu yang jadi sumber masalah. Sebenarnya banjir siapapun gubernurnya nggak masalah, daerah lain kan nggak pernah juga dikritik kok. Karena apa? Karena gubernurnya nggak menjanjikan di kampanye bahwa air nggak boleh buang ke laut, hanya boleh ke bumi. Harusnya Anies kan sadar bahwa itu harus dikebumikan. Jadi itu yang menjadi lelucon sampai hari ini. Terima kasih. Ya, kalau mengenai penanganan banjir, apa yang Anies bilang itu benar. Yang salah itu cuma satu, kerjanya. Ya, sekian. Manajemen pengelolaan banjir maupun real pengerjaan antisipasi dan pengelolaan banjir itu sebenarnya sama saja. Jadi besar kecil itu bukan masalah drainase atau manajemen atau bagaimana yang sehari 2 hari itu surut. Nah, jadi kita kan namanya juga sudah kepala daerah atau kepala gubernur lah. Jadi harus punya ekspektasi yang jauh lebih tinggi. 5 tahun tuntaskan, 3 tahun tuntaskan, 1 tahun tuntaskan. Bukan masalah kayak rumah kita bocor-bocor, masih ada sedikit bocor-bocor, orang tua kita tiap hari susah, istri anak juga susah, tapi nggak apa-apa gitu. Bukan manajemen rumahnya, pembangun rumahnya ganda ya. Ini kan perusahaan, apalagi negara, apalagi ibu kota ya, harus ekspektasinya tinggi. Kalau bisa dituntaskan 100% ya jauh lebih bagus. Kalau kita melihat ini kan memang masuk tahun politik ya, jadi banyak yang mau jual prestasi. Nah, seharusnya dari media itu juga mencari fakta dan membuka data ke publik bahwa di masa pemerintahan Anies itu berapa banyak yang dikerjakan, berapa banyak dana yang dikeluarkan. Di masa pemerintahan sebelumnya itu berapa banyak pekerjaan dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Jadi bisa apple to apple ya. Kita bukan meskipun yang pemerintahan sebelumnya kan Basuki sudah nggak bersinar ya, maksudnya nggak untuk pencapres atau nggak ada kepentingan politik lagi. Nah, tapi kita bisa kasih lihat bahwa selama 5 tahun bekerja ada hasil nggak, ada prestasi nggak. Nah, selama 5 tahun bekerja dibanding pemerintahan sebelumnya, nah bagaimana? Atau dibanding lagi ke pemerintahan sebelumnya lagi, misalnya Fauzi Bowo. Nah itu kan bisa saja kita minta tolong media untuk memberi edukasi kepada masyarakat bahwa yang kita lihat bukan soal mulutnya saja, bukan soal penampilannya saja, tapi yang kita lihat adalah prestasinya seperti apa. Ada berapa banyak penghargaan yang diterima pemerintah sebelumnya, ada berapa banyak pemerintahan sekarang ini. Nah, itu bisa apple to apple untuk membuka mata masyarakat untuk memilih nantinya. Jadi memang Pak Anies tinggal di dunia lain di Jakarta ini. Bahwa yang dianggapnya ini banjir didefinisikan ulang oleh beliau jadi genangan itu katakanlah 2 jam 3 jam. Tapi kalau cukup sering terjadi kan ini menyusahkan masyarakat gitu. Dan kalau kita lihat kalau hujan 2 jam aja di Jakarta, di mana BMKG itu memperhitungkan mungkin sampai dengan Desember curah hujan juga masih sangat tinggi. Dalam seminggu itu bisa 3 kali 4 kali hujan dan kita 3-4 kali mengalami banjir. Baik itu banjir di lokasi perumahannya
maupun akses menuju tempat tinggal gitu. Nah, jadi kalau ini dikatakan gubernur tidak mengkhawatirkan, mungkin lebih tepat diganti menjadi gubernur tidak peduli begitu. Kenapa? Karena ya sudah, hadapi aja lah sendiri, itu saya nggak begitu peduli kok. Saya peduli kalau itu udah banjir berhari-hari. Ini bentuk ketidakpedulian yang sangat transparan diungkapkan di publik. Jadi apa yang disampaikan Pak Anies itu adalah wujud nyata dari ketidakpedulian dan ketidaksensitifan pemimpin terhadap kesulitan yang dialami oleh rakyat Jakarta dengan genangan atau apapun istilah yang diubah-ubah oleh dengan banjir ini. Iya, itu Pak Anies udah selesai bertugas tanggal 16 ini. Selesailah juga pencitraan dia. Dia pintar ngomong. Pekerjaannya kita lihat apa? Mana saja digundul, trotoar diperbesar, akhirnya pada jalanan menjadi sempit, ya. Jalanan di Tanah Abang dibuat jadi pedagang kaki 5, normalisasi tidak dijalankan. Nah, itu kita lihat kan banjir itu. Yang namanya banjir aja. Ya udah, legowo aja Pak Anies. Terima kasih. Mungkin saya mau koreksi sedikit, itu mungkin yang dimaksud itu curah hujan lebih besar daripada kapasitas drainase. Jadi kalau saya pikir komentar Pak Anies seperti itu ya biasalah, namanya juga beliau yang dituntut orang yang paling bertanggung jawab. Dan namanya gini, walaupun banjir cuma 1 hari, tapi kerusakan itu kan sudah kemana-mana. Kalau namanya curah hujan terlalu tinggi sehingga banjir itu tidak bisa menampung, itu nggak terlalu sering, nggak tiap tahun. Kayak di Singapura ada terjadi seperti banjir juga, tapi kan 5 tahun sekali. Fenomena alamnya lama-lama sekali. Kalau kita ini kan langganan, 1 tahun berapa kali. Itu jangan dijadikan alasan seperti itu. Pak Anies itu sudah maksimal bekerja mengatasi masalah di Jakarta. Itu maksimal. Kalau namanya banjir itu kan itu dari Tuhan ya. Jadi Pak Anies itu kan bukan Tuhan. Hanya awalnya itu saya sangat simpati dengan Pak Anies karena Pak Anies itu kan dapat dikatakan pemimpin yang benar-benar punya pengalaman dan wawasan yang baik ya. Tetapi setelah saya memilih beliau, ya ternyata rumah saya sekarang juga banjir. Jadi itu sudah langganan. Hanya mungkin kapasitas gubernur kita ini kan ya, beliau kan bukan Tuhan ya. Mungkin terbatas, hanya ya kasihan aja melihatnya. Karena banyak warga yang komplain, tidak ada penyelesaian juga. Masalah di DKI Jakarta bukan hanya banjir saja ya, tapi juga macet kalau di jam-jam sibuk atau jam berangkat kerja pulang kerja. Juga banyaknya orang yang di PHK di DKI sehingga menganggur atau kemiskinan, dan orang-orang yang di jalan-jalan mengasong atau ngamen atau minta-minta sering digaruk ya, mungkin biar agar kelihatan bagus DKI makmur, padahal belum tentu seperti itu. Tetap saja datang-datang lagi yang ngamen-ngamen atau ngemis-ngemis atau tidur di kolong jembatan karena mungkin digusur tapi gak punya rumah lagi. Tapi ini harus masalah ini jangan hanya digusur tapi juga diberi kehidupan yang layak karena mereka rakyat DKI. Dan ini kalau kemungkinan politiknya tidak jujur atau jual pejabat atau settingan di belakang layar untuk menjadi pejabat negara eksekutif legislatif, ya masalah-masalah seperti ini nggak akan pernah selesai. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.